Boleh. Hari ini adalah minggu kelima, yang artinya untuk belajar 5, 6, 7. Habis itu UTS. Wow, udah kalian. Nah, jadi sekali lagi bertobatlah kalau yang masih ingat-ingat ya. Kalau nggak ngerti juga coba tonton dari video pertama. Jangan pakai skip gitu ya. Hari ini kita akan bahas ngapain? Saya akan ulangi deh. Kalian dengerin baik-baik. Harusnya sih cukup jelas yang saya ngomongnya, nggak pakai speaker. Maksud mau? Nah, jadi matanya kalian silakan lihat di layar. Saya akan demokan step by step lagi, dengerin aja. Jadi ngapain kita? Kita kemarin udah belajar bikin daftar. Nah kalau ini nih tampilannya kenapa? Ingat-ingat ya saya bilang, berarti alamat CSS-nya karena untuk tampilan. Karena filenya, nih cara ngeceknya seperti ini. Karena filenya nyebut daftar.php, berarti tidak ada yang lain yang kita buka adalah daftar.php. Nah itu tuh penjelasan CSS. Sekarang ini trik selanjutnya, dia pasti ada nyebut alamat-alamat. Nih style sheet kayak gini nih. Sekarang kita cek konsentrasi ya, ini ngajarin logikanya nih. Jadi kita mau pindahin kemanapun sebenarnya nggak ngaruh. Localhost itu adalah directory server, baik itu htdoc maupun www, ya nggak? Jadi kalau pakai SAM htdoc, kalau pakai Laragon www. Di mana kalau ada htdoc atau www, di dalamnya ada dpwl. Nah sekarang saya akan lihat di dalam www saya ada nggak dpwl, karena saya pakai Laragon. Ternyata Laragon www dpwl ada, ya nggak? Sampai itu dia benar. Kita lihat di dalam dpwl benar nggak ada folder template. Saya cek di dalam dpwl ada nggak folder template. Cek saya enggak deh. Yang saya di mana? Ya tergantung saya nyimpen ya. Oh saya taruh di sini posisinya. Ya kalian nggak usah diubah. Berarti kan setelah localhost langsung template. Nah caranya gimana? Berarti saya tinggal blok yang salah di Ctrl H, di replace dengan yang benar. Udah, hanya cukup seperti itu. Replace all, simpan, saya reload lagi, beres harusnya. Udah segampang itu sebenarnya. Nah saya coba daftar nih kali ini dari username, password, nama lengkap, email, nomor HP. Oke, saya coba daftar untuk mengetahui benar nggak nanti tersimpan recordnya ini. Jadi itu udah kita lakukan, ini hanya ulang. Nah misalnya saya entry, siapa namanya dia nih, Dewi aja lah. Dewi, passwordnya Dewi, passwordnya Dewi juga, nama lengkap Roskomala Dewi, dewa.com, nomor HP. Nah, kan kita mau klik register. Di mana kalau kalian lihat di sini, register gagal. Ngapa gagal? Kita cek. Saya akan coba apa sih penyebab gagalnya di sini, yaitu query insert. Nah, saya akan coba copy. Ini sengaja saya balikin jadi biar makin hancur maksudnya. Tapi yang saya sampaikan ini ibaratnya sama seperti sebelumnya, udah pernah. Jadi saya akan ke php di SQL. Kita lihat errornya apa sih query insert ini. Nah saya akan klik go. Nah ternyata dia ngasih tahu jengkel tuh nggak punya default value. Jadi di sini di struktur itu masalah di struktur jengkel defaultnya 0, padahal 0 nggak boleh dulu nggak no. Nah jadi saya mesti ngapain? Ganti satu-satu strukturnya ini. Jadi defaultnya 0, saya save. Sekali lagi ini sudah pernah dilakukan, saya cek di sini 0. Jadi yang belum ada isinya saat insert itu saya akan kasih 0 semua. Nah ini sekali lagi udah pernah juga. Jadi struktur tabel yang belum digunakan itu
pastikan defaultnya ke 0. Supaya apa? Nah, dia beda versi PHP, biasanya beda juga. Nah, di sini ada kode SMA yang jadi key. Kita ngapusnya gimana? Nah, di sini ada 2 key yang di bawah. Kita edit. Yang satunya dibuang, di ignore. Yang satunya di ignore, di go, dia akan ngebuang yang kode SMA tadi. Nah, sama kode SMA yang non itu di 0. Ulangi lagi. Sekali lagi, ini sudah pernah dilakukan. Pak, yang kok bisa aja kayak gini, Pak? Ya berarti udah ya kalian, udah beres. Nah, apa yang terjadi misalnya saya nekat ulangi lagi? Ya harusnya dia tetap gagal, harusnya. Nah, ini saya SQL lagi. Nah, untuk memastikan aja, jadi saya paste mana paste. Saya klik go, dia gagal, sama alamat, nggak punya default value. Berarti yang belum digunakan itu dipilih ke 0 semua. Nah, harusnya nggak lupa ya. Kenapa? Karena semakin dekat ujian. Jadi saya ulangi nih. Email, nomor HP ada, tanggal daftar belum, foto belum. Berarti ini saya akan bikin 0, tanggal ukur 0, maka password user ada, foto belum ada. Nah, ini 0, saya save. Sekali lagi itu kaitannya dengan struktur. Nah, kalau udah saya coba reload. Kalau udah benar harusnya di tulisan berhasil. Udah. Kalau udah berhasil, waktunya saya tes login. Tadi kan saya daftar dengan user Dewi, passwordnya Dewi. Saya sign in. Udah berhasil login. Berarti udah beres. Nah, menunya pun wah, kita udah selesai. Data-data yang uji sampai status. Menu itu akan sama dengan punyanya demo. Jadi siapa yang login, datanya itu udah terpilih otomatis. Udah terset. Contoh nomor pendaftaran. Kapan-kapan saya nomor pendaftaran ini? Karena dia otomatis secara sistem saat registrasi berhasil, si Ruskumala Dewi tadi dapatnya nomornya ini. Jadi di dalam hari yang sama, tanggal yang sama, bisa jadi nomornya 1, 2, 3 dan berurutan. Kalau tanggal berikutnya bukan hari ini, 23 ini tahun, ini tahun 2019, berarti di tahun yang sama ada berapa. Nah, ini ada dasarnya nih, kenapa bisa space-nya kayak ini. Ya bisa dalam ribuan, maksudnya di dalam satu tahun ajarannya yang daftar. Nah, menyesuaikan di tempatnya. Kalau sampai puluhan ribu, tinggal tambah lagi dikitnya satu lagi. Oke, dan seterusnya ya. Nah, di sini kerjaan kita adalah nyamain sekarang. Data jawab tampil form. Kita kan belum ada nih. Diklik baru itu aja kan linknya. Ya, terakhir itu saya minta kalian lanjutin sendiri sehingga linknya itu aktif sesuai yang ini. Nah, kita mau bahas kontainer ya sekarang. Konsentrasi ya, kita mau bahas kontainer ya. Konsentrasi, ikuti saya. Ini udah mulai, tadi itu kan cuma ngelihat mendengarkan. Kali ini melakukan, ATM kali ini. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasinya nanti amati dan tiru dulu. Konsentrasi. Kita mesti ngapain? Kita ngelihat di ujung. Kebetulan nilai parameternya itu yang akan berubah-ubah. Ya, kalau di contoh yang berubah itu adalah dekat H. Tapi pakai singkat daripada bingung, ya saya komplit aja yang ini. Nah, terus kesimpulannya apa? Ini parameternya pakai H, nama parameter, yang kita pakai PG, H itu halaman. Intinya apa? Intinya nama parameternya bebas, apapun bisa. Dan ininya pun bebas, tapi usahakan jangan mengandung spasi. Nah, jika udah tahu,
Kita mulai di yang pertama, yaitu datanya maba. Paling enak begini caranya. Kalian klik dulu datanya maba, paling enak. Jadi menghindari salah. Datanya maba diklik, udah. Double klik datanya maba yang di atas. Ini cara untuk meminimalkan salah. Double klik, copy. Double klik, copy. Sudah ya. Konsentrasi, jangan sampai salah sampai ini. Copy. Udah ya. Jika sudah, ke folder kita SI3C. Kenapa? Folder kerja kita SI3C. Jangan lupa folder kerjanya SI3C itu dibuka. Udah. Klik kanan, new, pilih teks dokumen. Yang mana pun bisa, teks dokumen aja. Udah. Klik kanan di area putihnya, pilih new. Ini intinya bikin file baru, teks dokumen. Sudah. Yang tadi kan kita main copy, dia udah terblok, kita bisa paste langsung. Tadi kan tulisannya gini, dia udah terblok, kita tinggal pastein langsung. Udah. Nah, TXT tinggal ganti PHP. Masih ada TXT-nya belum tampil? Tampil semua ya. Oke, jika sudah, ini di enter. Di enter, di yes. Untuk apa? Dia nanya yakin nggak ekstensi TXT-nya diganti jadi PHP? Iya. Yakin nggak? Yes. Yes. Sudah. Intinya cuma nge-rename file. Sudah. Belum juga sulit. Intinya buatlah satu file baru, atau kalian boleh pakai cara kalian yang paling mudah ya. Oke, ini sebenarnya dari awal dikasih tahu di sini laptop baru nggak? Rasa laptop baru info dia lupa ini ya udah. Ini cari juga. Oh, sudah belum? Ngomong-ngomong, kalau kalian ganti-ganti laptop pun kayak saya ini baru install ini laptopnya. Ini aja belum selesai saya install semuanya. Kalau kalian lihat nih, disk PC. Nah, hard disk ini hard disk eksternal ini. Saya baru mau nyoba balikin Laragon yang lama. Ini pun saya install Laragon yang baru nih. Di C-nya pun masih banyak space kosongnya. Kenapa? Ya belum apa-apa saya install di sini. Ini bawaan aja, Google Chrome, paling Sublime, udah itu aja. Yang lainnya bawaan. Artinya apa? Ya tidak ngaruh sebenarnya pakai laptop apapun. Yang penting ya jurus yang udah pernah diajarin kayak gini nih, nampilin file name extension-nya jangan dilupain. Bukan artinya laptop baru, artinya ilmunya harus baru juga, enggak ya. Ilmu itulah terapin lagi. Nah, jadi biar kalian berkelanjutan. Kalau sudah kita lanjut, mau ngapain tadi itu ya? Oh, datanya maba. Datanya maba ada di nih Laragon www DPWL SI3C. Nah, kalau kalian lihat juga sebelumnya kan nih saya banyak banget nih, cuma ini doang isinya. Karena benar-benar baru. Nah, SI3C sekarang buka datanya maba. Buka. Dengan apa bukanya? Dengan Sublime. Kan kita pilihnya kemarin Sublime kan. Udah dibuka. Ayo tulis. Nah, itu dulu. Nah, ketiklah. Nah, udah sama persis ya, kalian ngetik ini boleh deh. Nih, anggap sama tulisannya. Udah.
Tapi jangan sekali-kali ngetik coding gini ya nanti ya. Ini cuma untuk uji coba. Udah? Udah ya, konsentrasi, konsentrasi, simpan, simpan. Hah? Wah. Klik lagi data coba, mana tulisan tadi? Gak ada kan? Gak ada ya. Nah, inilah waktunya kita bikin dia sebagai kontainer ya. Konsentrasi. Ada yang ribut. Udah, kita lanjut. Buka file index. Index PHP yang kita bahas nih SI3C semua. Buka file index titik PHP. Sudah. Jika sudah, karena kita mau dia diambil sebagai kontainer, berarti kan ada areanya yang menyatakan itu tuh area konten. Konsentrasi. Konsentrasi maksud saya. Mana tadi tuh ya? Nih kaca pembesar ya, lihat nih. Mana kaca pembesar tadi? Nih lihat. Jadi kalau kalian lihat secara layout web, di sini kan di kiri ini menu. Atas ini namanya menu juga, tapi yang akan berubah harusnya dashboard ini, home dashboard, dan yang di bawahnya akan berubah, kecuali footer. Ada bagiannya tetap. Pahami baik-baik dulu. Yang akan berubah adalah mulai tulisan dashboard V2 sampai home dashboard ini, sampai kita gulung paling bawah. Yang ini tetap. Bener nggak? Ngerti kan maksud saya? Nah, jika ngerti gini. Cara selanjutnya adalah kita cari posisi tulisan dashboard V2 ini di mana posisi tepatnya. Oke, cara paling cepat adalah mengaktifkan mode inspect, Ctrl Shift I. Tekan Ctrl Shift I. Tekan Ctrl Shift I. Ctrl Shift I. Ctrl Shift I. Tekan Ctrl Shift I. Sudah? Nah, cara pakainya gini. Yang kita kan udah tahu daerah yang tadi yang kita sebut konten mulai dari ini kan. Nah, caranya gini. Aktifkan tombol panah ini. Udah. Diklik sekali, tunjukin mana dianya nih. Nah, jadi yang mau kita proses adalah mulai baris ini. Dia tunjukin barisnya. Ini mulai dari sini. Ada ketemunya konten header, konten spasi header. Ada di wrap, bubble wrap artinya dibungkus dengan konten wrapper. Ada ya. Nah, ini kalau udah ketemu udah enak. Konsentrasi ya. Ini cuma ngeklik ini, terus saya mau nyari gambar ini misalnya, cukup diklik B ini. Nah, ini berarti info box BG ini. Tapi kan kita maunya mulai dari atas, sudah itu ini ya. Berarti saya klik mulai sebarisnya dia ini. Nah, ketemunya ini konten header. Nah, kalau udah tahu konsentrasi, balik ke subline, tekan Ctrl F, konten header. Nah, harusnya ketemu cuma satu, harusnya tepatnya di baris 895 atau sekitarnya. Konsentrasi, cari tulisan konten, tapi jangan bahasa Indo ya, dia nggak ketemu. Turunin dia konten spasi header. Sudah. Nah, dia ditandai dengan ini. Nah, kita manfaatkan fungsi keyword ya. Keyword. Diklik. Di keyword dulu. Sudah. Di sini ini apa nih di bawahnya nih? CPU traffic segala macam. Coba saya intip dulu di belakang layar. CPU traffic ada nggak? Terusan CPU. Oh, ini ternyata. Berarti masih banyak ke bawah ini milik dia juga. Nah, cara cepatnya seperti ini.
Kalau kita telusuri satu persatu lama, di sini baru CPU traffic, ada tulisan likes, ada tulisan sales. Yang ini likes, sales, ya nggak? Belum sampai ke bawah, letak kita. Nah, biar cepat gini, logikanya kalau yang ini nih CPU traffic dan segala macam ini adalah container fluid untuk konten, berarti yang grupnya konten ini bisa kita cheatkan juga. Yuk, cheatkan. Klik. Yuk. Yang ada, saya bilang CPU traffic, tadi kan konten headernya udah di-queue, berarti ada section class konten. Ada kan? Dekat dia ini. Ciutkan lagi. Ciutkan. Ketemu begini. Ada? Nah, kalau sudah, berarti bagian yang mesti kita ganti-ganti itu adalah bagian yang di dalam ini. Kenapa? Ya, ini kan konten header. Konten headernya ada dashboard nanti. Ada kontennya untuk konten isinya, berarti di bagian ini. Udah dapat blok? Ya. Pahami logikanya tadi. Konten header kan pertama kita ketemu nih. Ya enggak? Konten header kan dapat ya. Oke. Kita ciumkan mana konten header div-nya, kita ciumkan. Ya. Kemudian yang kita cari tersangka selanjutnya ada tulisan CPU traffic yang kita lihat di bawahnya ini. Berarti yang grup dia CPU traffic, likes dan segala macam yang sampai bawah banyak banget nggak tahu rimbanya, milik adalah section ini, section class content. Ini kita ciutkan juga. Section ketemu section, div ketemu div. Induk mereka adalah div class content wrapper. Udah ya? Kalau sudah diciutkan seperti ini, nah kita blok dari 895 sampai 1747. Lihat baik-baik ya, jangan kurang jangan lebih. Kalau kurang lebih, biasanya dia berantakan. Mulailah dari yang ada rima konten header, back header, sampai tutup konten nih. Sudah? Nah, di cut. Nah, kosong dia. Kita ketik asal dulu. Niha, ketik asal aja. Yang penting kita tahu itu bakal mau kita gunakan. Ini cuma untuk tempat nandain. Tadi kan kita cut ya, kita mau nge-paste bentar lagi. Sudah? Nah, kalau sudah simpan dulu yang ini. Buat file baru dengan nama beranda lah ya, biar enak bahasa Indo. Atau bisa disebut juga beranda atau dashboard. Kalau mau dashboard lah. Dashboard titik php. Buat file baru dengan nama dashboard dan php ya, dash sudah. Yang sudah di paste ke dalam ini yang tadi kita cut. Yuk, buat file baru dengan nama dashboard.php. Sudah di enter, di yes, dibuka, awalnya kosong, kita paste. Ya tadi tuh yang saya bilang ada konten header yang gini nih. Sudah, nah, di paste, disimpan. Jika sudah, indeksnya pun isinya ini kan tadi kan lihat tempatnya, artinya disinilah kontainernya yang kita mau. Kontainer kosong, memang belum ada isi. Oke, isinya salah satunya adalah dashboard ini. Udah, dashboard yang kita cut
Nih. Kan dia nih tadi deh ya nggak? Banyak ya Pak, blok perasaan tadi itu cuma 6 baris sekali lagi, itulah fungsi ciut-ciut tadi. Nah nih kan banyak bener nih, daripada pening kepala mana akhir ya kita main ciut-ciut tadi. Jadi jangan dilupain yang untuk menciut-ciut, daripada lama mending saya Ctrl F, konten header. Nah konten header ketemu, mulai ciutnya dari div content header, berarti ini sekali. Section class content ini sekali. Karena ini tutupnya konten, ini bukanya content header, berarti saya akan ngeblok ini sampai ini. Ada? Inilah yang saya cut, taruh di dashboard. Nah, dashboard udah saya simpan nih. Berarti yang ini saya cut, yang tadi itu saya cuma ganti tulisannya. Di sininya tempatnya, hehehe, simpan. Udah? Jika sudah, kita coba sekarang. Yuk, yuk, kita coba. Ini nggak jadi tutup lah ini lah. Inspect-nya udah boleh tutup. Inspect tutup, mengintai aja intinya. Nah, inspect udah boleh tertutup. Berikutnya adalah kita klik jasa maba lagi. Keluarnya adalah di sini ya tempatnya, hehehe. Ya bener kan? Nah, berarti bagian kontennya di sini. Uji tulis samalah di situlah. Oke, udah sampai ini. Ya, jangan lupa nyimpan itu ya. Kalau simpan reload. Nah, kalau udah tahu kontainernya hampir siap. Udah ya? Yuk. Sudah? Yuk. Yuk. Udah. Laptop merah masih bingung kayaknya laptop merah ini. Hehehe. Di sini tempatnya merupakan lokasi kita naruh konten. Jika sudah begini ceritanya. Konsentrasi ya. Tambahkan perintah PHP karena pemrograman dinamis itu menggunakan PHP. Selalu buka, selalu tutup, dan ngetiknya rapi ya. Coba kalian lihat nih. Ini akan sejajar dengan ini. Jadi ciut-ciut tuh nanti akan muncul kalau udah banyak deh, udah rapi. Buka. Yang saya tulis di sini tempatnya tadi tuh. Nah sekarang digantiin dengan ini. Buka tutup. Sudah. Konsentrasi. Jika sudah. Nah, saya gedein nih. If buka kurung, tutup kurung, titik 2. And if titik koma. Sudah. Yang saya tulis tadi tuh di sini tempatnya. Gini nih, itu tuh saya ganti jadi beginian. Ganti apa? Ganti lope di sini. Yang lain sudah? Nah, jika sudah, ingat baik-baik. Apa yang mesti diingat? Buka, tutup. Sampai di sini buka, di sini tutup. Nah, jika sudah, konsentrasi. Yang berikutnya, tadi itu kan parameternya kita menggunakan PG, ya nggak? PG-nya sebelumnya kita udah bahas juga untuk link aktif ini. Berarti sekarang si PG. Nah, akan kita gunakan lagi if is set $_get PG. Nah, PG-nya jangan gede gini, tapi PG yang kecil. Yang sebelumnya not is set misalnya, yang ini is set get PG. If is set get PG. Udah.
Nah, belum. Jika artinya apa? If apa ini? If jika linknya sedang diklik link yang mengandung parameter PG. Nah, maksudnya itu cara bacanya. Jika linknya sedang diklik, maka ngapain? Yuk, maka include. Tinggal kita copy yang ini. Mulai dari $_get kan buka tutup, berarti sampai tutupnya di copy biar nggak payah ngetik, di paste di sini. Nah, tambahin titik, tambahin petik. Titik ini sendiri penghubung ya, penghubung string. Kalau JavaScript dia pakai plus, kalau di PHP pakai titik. Get PHP titik, udah titik PHP juga. Jadi yang tadi itu kan data Camaba, nanti get PG ini isinya data Camaba digabungin dengan titik PHP, artinya diincludein file data Camaba titik PHP lah. Nah, kejadiannya kalau dia nggak diklik apa-apa, ini kejadian jika dia tidak diklik apa-apa. Nah, dashboard yang kita include sama sih kayak gini, di copy, di paste. Bedanya karena dia nggak sifatnya dinamis ya, dashboard itu langsung di ketik aja. Nah, beres. Segampang ini Pak. Nah, kita coba dulu. Nah, ekosistem konsep kontainer itu konsepnya kayak gini. Jadi isi parameternya apa cukup di-include. Inilah yang dibilang kontainer. Ya, jadi dia ngekliknya apa, ada punya nilai, nilainya itu kemudian di-include. Kalau nggak sedang aktif gimana? Ya berarti dashboard itu jadi tampilin. Udah kayak gini, simpan. Waktunya ngetes. Konsentrasi. Cara ngetesnya ke web. Kita hilangkan dulu tanda tanya PG-nya sama dengan data Camaba itu. Itu dihilangkan, dihapus. Ujungnya sampai indeks doang. Sudah? Apa yang keluar? Yang keluar? Ini dihapus. Di enter, yang keluar? Kosong. Yang keluar itu keluar ya. Iya, keluarnya dashboard. Kita lihat. Kosong. Bener Ben. Nah, kalau ngeklik data Camaba, baru keluarnya yang tulisan saya acak-acak tadi, yang bilangnya awalnya cion-cion tadi itu. Ternyata saya cantik tadi. Ini nih. Kan saya ketik asal-asal. Sebelumnya tulisannya kan ini nih. Nah, W cantiknya kuning. Saya simpan. Tulisan cantiknya kuning akan muncul. Udah? Yang kalian? Yang kalian? Lalu kalau kalian tulis kalian jelek lah tulisannya di sini ya. Udah belum nih kalian? Lagi ya mulai. Nah, coba teliti dulu. Nih, kalau udah merasa teliti nggak bisa juga baru ke sini. Ya, kalau udah merasa teliti tapi ternyata belum juga baru ke sini. Yang dibilang kontainer inilah barangnya. Jadi indeks sebagai penampung file-file lainnya. Nah, kita mau file nanti kaitannya dengan form.
Tapi yang di sini tunggu, dashboard udah bener karena kita tanpa ngapa-ngapain tampilnya dashboard. Kalau udah ngeklik menu, ya tampilnya nanti sesuai menu yang diklik. Kalau udah merasa teliti tapi nggak bisa juga, silakan ke sini. Sukma sudah? Tetangga Sukma? Lalu? Yuk, jangan malu-malu. Oh. Yang lain udah berarti, selain Sukma. Laptop merah belum juga nih kayaknya nih. Nandita sudah? Hah? Keren. Desinta? Keren. Belakang Desinta? Belum. Apa masalah? Ditanya masalah lah dia pulih deh. Nah, ngetes iman berarti ya. Kita lanjut ya. Lanjut. Sebelahnya Sukma, nah, tolong matiin lampu karena ternyata dari belakang tuh mereka silau, nggak kelihatan. Terima kasih. Gitulah. Nah ya, harusnya agak jelas ya. Yuk lanjut ya. Konsentrasi. Konsentrasi ya. Lihat nih. Uji tulis belum ada apa-apa, malahan error dia. Kenapa? Kalau kalian nemuin error tulisannya gini, konsentrasi ya, saya tahu keluar juga nanti. Warning, include file to open stream, gagal untuk buka intinya filenya atau foldernya. Emang udah ada file uji tulis. Nah, berarti solusinya cukup bikin file uji tulis. Tapi nanti aja, ya kalau nemuin gitu, cukup sekedar bikin filenya, jelas ya. Nah, jika udah gini, data Camaba yang di sini kita klik data Camaba, isinya itu bukan tentang cantiknya dirinya, isinya tentang form, bener ya. Di sini di kita ini cantiknya kune sampai kuki dan nyangka. Kita bukan bahas tentang kecantikan kuliah, kan PPWL kan. Nah, kalau udah tahu salah, ini cerita selanjutnya. Konsentrasi. Bukalah tab satu lagi yang ada tulisan localhost template-nya. Ya, template-nya dibuka. Buka yang ada template. Yang ini nih, template ini nih. Yang ini kan kita kerja. Yang ini kan contoh tampilan. Yang ini adalah contoh program. Udah? Kita cari yang mana ada form. Di layout tidak mungkin. Di chart grafik, UI element general. Tidak ada kan di sini. Icon tidak mungkin. Buton tidak mungkin si buton. Slider tidak mungkin. Modal tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia ada sendiri form. Yuk diklik form. Ada form. Di sini ada form. Ada? Hah? Kan ada dashboard, widget, layout, chart, UI element, form, general, advanced. Ada nggak? Editor, validation. Lalu sudah? Nah, jika sudah, kita ke general element. General element. Ya di form, yang template nih. Yang template.
Udah belum? Ini ya, contekan. Pak, hobi yang kuning-kuning gitu kan, kuning nih, kuning. Nah, bukan masalah hobi, tak hobinya ya. Kita cuma ngambil yang kita pengennya. Bentuknya kayak gimana. Nah, jadi ada beberapa bentuk. Label di atas, isian di bawah. Label di atas, isian di bawah. Bentuk satu. Bentuk dua. Oh, kalau mau agak gede ini agak kecil ini. Enggak lah kalian. Yang penting ku tahu lah ada SM-nya untuk kecil, small. Oh, di sini ada border-border. Oh, di sini ada disable gini caranya. Ya, yang berarti paling enak dilihat horizontal form. Dapat nggak horizontal form? Ada nggak yang kalian? Ada. Bener nggak? Ada. Nah, password, email dan password. Nah, ini form ini mau kita culik, kita taruh di kita ini. Konsentrasi ya, konsentrasi. Caranya, ini kan di dalam template ada page. Yuk ke file explorer. Ke file explorer. Nih, file explorer ini nih. Yuk dibuka. Template, page, dah, form, general. Ada? Page, form, general. Jadi kalau kalian sekali lagi ditanya, kayak gini localhost apa, htdoc, template itu apa, di dalam htdoc berarti ada template. Garis miring itu nunjukin dalam intinya. Nah, kalau ini general kan, buka dengan Sublime. Udah? Yuk, buka dengan Sublime udah? Nah, udah kebuka. Jika sudah, lalu saya tuh mau ngopi isinya, tapi nggak semuanya saya copy. Yuk, udah sampai ini. Ctrl F yang general ya, yang general, di Ctrl F. Sudah. Cari yang tadi itu content header. Bedain F dengan V ya. Content header. Nah, dia ada di sini nih content header. Berarti kan kita tinggal ciut-ciutkan lagi section class content header, diklik, dapat section class content. Ada kan? Nah, yang kita butuh tuh hanya ngambil ininya di luar atau di dalamnya div class content wrapper. Yuk, blok, copy. Kalau kalian ingat dashboard tadi kan gini juga cara saya ngambil ya. Nah, berarti ini kita terapin dengan cara ngambil yang form dalemannya doang. Yang di dalam div class content wrapper. Udah? Intinya yang diambil tuh hanya bagian header plus isi. Tanpa di luar ini. Kenapa? Di luar ini sudah ada di index. Yang content wrapper-nya sudah ada di index. Kalau sudah, copy. Kalau tadi kan di-cut. Kalau ini di copy. Kenapa di copy? Kan template, jangan diganggu template. Copy sudah. Yang mana tadi itu konten headernya kita ciutkan. Yang kelas kontennya diciutkan. Jadi dua macam ini 4 pasang saya copy. Jangan kurang, jadikan lebih, nanti layoutnya berantakan. Yuk, di blok, di copy, udah. Nah, kalau sudah ke data Camaba, nih ada data Camaba yang cantiknya tadi tuh. Nah, kali ini Ctrl A pilih semua, Ctrl V, bukan F lagi ya, V, bukan F lagi, pakai V. Nah,
Jangan diapalin codingnya, pening kepala ya. Di sini ada 649 baris tuh. Makanya jangan sampai salah. Udah sampai ini. Nah, simpen, kita tes. Bener nggak data Camaba sudah tidak cantik lagi? Yuk, disimpan, klik yang tadi data Camaba, harusnya tampil form deh. Ada? Nah, kalau sudah ada, konsentrasi. Kalau sudah ada, lalu konsentrasi kalau sudah ada. Intinya saat saya ngeklik uji tulis belum ada data Camaba, udah tampil form, tapi bukan sebanyak ini formnya. Yuk, yuk, kita mau lanjut ya. Saya mau nyisain cuma horizontal form. Oke. Nanti mau disamain kayak gini. Caranya adalah tersangka kita kan sekali lagi horizontal form. Tinggal kita Ctrl F, horizontal, ini kan barangnya. Yuk, cari horizontal form, ketemunya beginian. Nah, cara pakainya sekarang, konsentrasi, 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 lah ketemu lu. Nah, cara pakainya, lihat baik-baik ya. H3 punya div. Ini berarti untuk headernya doang. Berarti yang mau kita pakai itu mulai dari luarnya, yaitu div ini. Ada ketemu? Nah, diklik, diciut, lah. Ketemulah si horizontal form sampai si cut. Cut kartu, bukan cut ini, si cut. Udah deh, di blok, di cut. Kenapa? Kita mau nyisain ini doang. Di cut, udah. Nah, kalau sudah, diam-diam dulu. Kalau sudah, tekan Ctrl Home. Ctrl Home nih. Ya udah gini aja. Kalau bingung gini aja. Ah, gini. Nah, kalau bingung. Oh, kalian. Ctrl Home tuh untuk dengan cepat ke atas, ke baris pertama. Kalau bingung pakai scroll. Nah, kalau sudah konsentrasi nih. Konsentrasi ya, lihat nih. Di baris 23 kurang lebih. Oke. Ada namanya call MD6. Ada nggak? Ada div class primary, cut primary. Ada ya? Nah, gini caranya. Mulai dari primary ini, coba diciut. Ciut sekali, ciut 2 kali, yang primary juga, ciut 3 kali, saya udah ciut 3 kali. Kan gini nih, kalau pahami baik-baik nih, kalau kita main ciut-ciut itu nanti apa yang buka akan ketemu tutupnya. Syaratnya gimana biar bisa gini, ngetiknya harus rapi dulu. Ada buka, ada tutup, ada buka, ada tutup, dan seterusnya. Nah, kalau udah tahu kayak gini, Pak, saya ngapus yang ada dulu boleh nggak? Nah, kayak gini boleh, hapus dulu. Jangan salah tapi ya, yang saya hapus mulai dari ini nih. Udah. Baru satu yang saya hapus. Yang ini, ulangi lagi. Baru 2. Yang ini, baru 3. Cukup 3 yang dihapus. Jadi call MD6 nanti div-nya ketemu div-nya punya div call MD6. Udah? Nah, ini kan udah kosong nih. Loh, oke, ditunggu. Intinya kita cuma nyisain div ketemu div untuk call MD6. Jika sudah, tadi itu kita ada main cut. Waktunya nge-paste. Tentu cut horizontal formnya. Ini kita paste.
Jika udah, boleh dikiutkan biar kita lihat mana ujung-ujungnya. Nah, ini ujungnya nih. Yang free ini nih, ya bisa kita rapiin dengan gini. Nah, dah. Nih ketemu ini. Pak, itu kan ada coles, tulisannya coles. Kolom yang kiri, kolom kiri. Coles. Ada? Nah, berarti yang kita maksudkan ini sisanya adalah left kolomnya. Sisa yang kanan gimana? Nih kita musnahkan. Yang kanan kita musnahkan. Berarti baris 66. Karena 66 nggak bisa diciut, saya nyiutkan 68-nya. Yuk, ciut, 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 dah hapus. Yang nggak dipakai yang dihapus. Yang rek kolom. Iya, yang kolom kanan. Nah, sampai ini nih dia nih. Nah, sisanya cuma gini. Yang awalnya 600-an, tinggal 69. Ulang ya. Ulang ya. Ulang. Yo. Nah, awalnya tulisannya cantik kuning ya enggak? Sampai ku nak muntah nengok kuning katanya hari kan tulisannya. Nah, kita ngapain? Dari general tadi kan kita ngopi yang saya bilang tadi kan. Ngopi dari mana? Dari dalam content paper. Sampai ini jelas. Di copy ya. Bener ya udah ya. Kalau udah, dia ada content header dan ada isinya. Berarti saya tinggal taruh di ganti cantiknya di kuning, saya paste. Saya simpan kan tadi tuh untuk mengetahui benar nggak. Jangan-jangan nggak cantik. Setelah saya klik data wabah, oh cantik lah ternyata. Udah terganti tulisan cantik itu ke form. Kelanjutannya gini, konsentrasi. Saya mau bentuk form ini yang saya pakai. Berarti ceritanya kalau ini doang yang mau dipakai, sisanya dia ini kan. Ada? Nah, kalau udah paham seberapa itu, berarti saya tinggal Ctrl F, horizontal, form, ya nggak? Saya cari kan, ketemulah dia ini. Bener ya? Karena sudah ketemu, berarti saya mesti tahu mana sih punya dia. Kalau ini cuma headernya doang, berarti milik dia mulai dari div ini. Sampai ini paham? Saya ngeklik ciut. Supaya apa? Supaya nggak pening mana sih akhirnya, supaya nggak pening gulung-gulung gini. Mana-mana lah lebih, tidak tahu ya nggak? Nah, saya cuma mau menyiutkan dia biar cepet. Nah, ini loh, ini sampai ini dianya. Nah, jika sudah, saya tinggal ngambil horizontal form ini. Sampai ini jelas? Di cut. Kenapa? Bukan main copy, kan yang lainnya kita mau eliminasi. Saya cut. Nah, saya diam-diam dulu sampai ini. Kalau udah di cut, berarti kan dia hilang. Dia itu hanya di bagian kirinya. Nah, inilah sampai ini saya bilang tekan Control Home. Control Home tuh untuk biar cepat kembali ke awal. Sudah? Nah, kalau sudah, saya bilang selanjutnya cari row. Row ini kan baris. Call ini kolom. Dia bilang ini untuk left kolomnya. Call MD6 yang kalian cari. Nah, di sini ada quick example. Bener nggak? Pertama kali yang paling atas quick example. Salah pencet. Yang paling atas quick example. Ternyata benar. Berarti yang pertama ini mau kita buang. Cara buangnya gimana? Saya mesti klik dia, saya ciutkan. Kan udah tahu mulai akhir, ya nggak? Ya, ini general form ini saya hapus yang ini pertama. Biar tahu bener nggak saya simpan. Saya reload. Harusnya quick example sekarang hilang. Nah, lah kayak itu. Nah, yang saya lakukan tadi biar cepat, saya ciutkan lagi yang lainnya, yaitu yang di bawahnya dan di bawahnya lagi. Itu yang saya lakukan. Makanya ada 3 tadi. Saya ulangi ya, saya ulangi. Nah, awalnya quick example kan.
diciutkan karena nggak dipakai. Satu. Yang kedua adalah different style, saya ciutkan. Dua. Yang ketiga adalah input and on, saya ciutkan. Karena udah tahu pasangan-pasangannya, saya tinggal diapain? Dihapus. 3 pasang yang dihapus. Sisanya div ketemu div. Ini maksudnya div untuk call MD6 nya. Nah, di dalam ini saya paste. Jelas? Sampai mana yang belum ya? Tulisan call ini deh. Adanya ubi. Yuk lanjut lagi. Tadi kan kita ngekat, iya. Nih, kalau udah sama kayak saya posisinya, div dan div, yang call left, kalaupun kesesat ngekatnya lupa, kalaupun tadi kesesat lupa ngekatnya, udah di-cut, mau di-paste malahan yang lain codingnya, ya nggak? Tinggal kita balik lagi ke general tadi, ya. Tinggal kita cari Ctrl F, horizontal form. Tinggal kita ambil punya horizontal form ini, pakai ciut, di copy, bukan di cut ya, di copy lah, tungkil mada, juat lah mada, di copy, balik ke sini di paste lah gitu doang, simpan, disimpan, balik ke webnya. Nanti jadinya mana kecil deh. Nah, awalnya dia begini rame, kita butuh ini doang. Mana tadi? Udah kita cut. Nah, tinggal kita reload. Tep. Dia bagian kirinya adalah horizontal form. Udah ya, aman. Ya bener gini. Yuk, udah. Jika sudah, berarti kan yang kanannya sama sekali gak butuh semua. Logikanya ya enggak? Yuk, kita musnahkan yang sebelah kanan. Berarti caranya adalah yang di bawah color ada recolumn, ada div ini kita klik. Nah, div terdekatnya hanya di 71 nih. Diklik, ada. Diklik lagi 86. Ya intinya kita mau yang sebelah kanan. Kebetulan dia ini nggak mau diklik. Terus biar bisa gimana coba di ininya, view indentnya 2 bisa nggak kali ini? Nah kali ini bisa nih, ini caranya nih. Kalau yang kalian indentnya 4, type size nya 4, coba klik view indent, type nya pilih 2. Yang tadi kan saya nggak ada tuh tombol ngeklik itu. Type width nya awalnya 4, ganti ke 2 di view. Udah. Lalu tab width 4 di indent, view indent, jadi kedua ada. Nah, jadi dia muncul nih, daripada kita satu-satu tadi. Nah, saya klik di baris 69 nih. Nah, ini ujung yang kanan nih. Jadi yang kanan saya hapus. Enggak nggak? Dah, udah. Kan ngepaste ini udah tahu tadi. Ngepaste untuk bagian kiri, horizontal form yang saya bilang ambil dari general aja nih, general yang horizontal. Sampai ini tahu? Apa belum juga? Nah, kan tinggal di copy dari general, tinggal di paste di sini, ya nggak? Ini beres nih. Kita gulung dikit, kan ada yang bagian kanan nih sekarang nih. Right column, ada? Kita cukup ngintai ke kiri. Nah ini kan 69 nih untuk right kolomnya. Kita ciutkan.
Pak yang udah muncul di 69 view indennya ganti kedua lah. Nah, kalau udah tinggal klikkan sekali, kita musnahkan yang kanan di blok, udah di delete, udah simpen. Jangan banyak ingat delete ya, enggak hanya yang kita blok tadi dihapus. Jika sudah, cek lagi di web, harusnya sekarang dia kesepian, tinggal sendiri. Nih tinggal sendiri ini, udah ada tab, udah deh. Ya serius-serius lah, kan tadi tuh si horizontalnya tetap ada dia di kiri, ya enggak? Yang kita musnahkan cuma bagian kanan. Lah pelan-pelan lah tadi lah. Ayo teliti-teliti. Yang kita sisain hanya bagian kiri. Nih, lu bikin codingnya nih, baru bikin form pun tinggal nyontek maksudnya. Ayo konsentrasi. Di Ctrl Z. Udah ya, biar kalian balik lagi, edit, Ctrl Z. Jadi kalau ada apa-apa maksudnya ya dibatalin dulu, ulangi. Udah ya sampai ini ya. Nah jika sudah konsentrasi nih, Pak, ngapain cuma sekutang gitu ya enggak? Sekutang kan harusnya full kan? Nah gini ceritanya, Bootstrap itu menganut namanya sistem grid. Gridnya paling tinggi 12 grid. Jadi di sini nih kalau 6 ya hanya separuh, berarti gantilah MD jadi 12. Yang left column tadi MD 6 jadi MD 12. Udah? Kalau udah disimpan, grid itu sendiri ya berfungsi kalau dia selayar penuh. Kalau landscape kayak gini ya selayar penuh. Kalau kita mode di handphone, misalnya kita inspect, aktifin mode handphone, nah dia ya nyesuaiin imut-imut. Oke, tadi kan horizontal tuh kiri kanan dia nih, kiri kanan nih, kiri kanan dengan label kan. Kalau kita mode handphone, dia labelnya ke atas, bukan kiri kanan lagi. Udah ya. Jadi ini modenya udah responsif. Jika sudah, sampai ini nih baru jadi form contekan. Kita modif formnya sekarang. Yo, entry data calon mahasiswa baru. Berarti ini sebagai judul. General form akan jadi entry data calon mahasiswa baru. Ya nggak? Bisa juga horizontal form nih yang saya ganti tulisannya. Yang ini nggak usah tulisan. Karena apa? Dia biasanya punya batasan. Kita lihat aja deh. Yo, cari tulisan general form. Cari tulisan general form. Ctrl F, general form. Ternyata ini di baris 6. Ya itulah tinggal kita paste yang tulisan contekannya. Nah, entry data calon mahasiswa baru. Intinya dari yang kita lihat, kita cari dulu di code-nya, baru kita ubah. Biasanya tulisan yang untuk kita lihat diwarnai warna putih di Sublime. Teks-teks yang kita lihat ya di tampilan itu ditampilkan dengan warna putih. Kalau sudah simpan, kita cek bener nggak. Awalnya tulisannya general form umum. Kita reload, sekarang jadi entry data calon mahasiswa baru coba. Hore, berhasil, sama dengan yang ini. Oke, sudah ya. Aman sampai ini. Nah, di sini home general form. Apa home general form? Padahal yang kita dashboard data cababa. Ya berarti tulisan home kita tinggal ganti data cababa. Tulisan general form data cababa, tulisan home dashboard. Yuk. Berarti home tinggal ganti
das general form tinggal ganti. Nah, tulisan home tinggal jadi dashboard, tulisan general jadi data Jawa. Ngapain tuh? Ya kita menyesuaikan dengan menu yang diklik apa. Itu disebutnya breadcrumb-nya. Udah? Hore, kita lihat ya. Di sini awalnya home general form menjadi dashboard data Jawa. Dashboard data Jawa. Ini maksudnya dashboard data Jawa. Ini menunya. Yang sedang lokasi kita buka ada di dashboard data Jawa. Udah ya? Horizontal form misalnya tulisan ini, silakan isi pendaftaran. Saya tinggal copy aja, gampang. Copy, berarti horizontal form saya ganti menjadi, nah ini horizontal form. Yang putih ya, bukan abu-abu. Paste, simpan. Tulisan horizontal form yang ini menjadi, silakan isi data terkait sebagai calon mahasiswa baru. Gampang ya, ternyata emang gampang. Silakan isi data di bawah ini. Wah, berarti nomor pendaftaran yang berikutnya. Mana? Yuk, cara bikinnya kita sudah punya email. Di sini nomor pendaftaran. Kita sudah punya email. Berarti si email kita tinggal ganti. Si email kita ganti jadi nomor pendaftaran. Yo, belum ke bawah email. Jangan salah ubah yang email ya. Memang ada tulisan email yang lain, tapi yang putih yang diganti. Nomor pendaftaran. Kalau saya reload, akan menjadi tulisan email tadi menjadi nomor pendaftaran. Hore, berhasil. Nama lengkap. Berarti tinggal copy nama lengkap. Nah, gampang banget intinya. Masuk tinggal ganti nama lengkap. Tinggal saya reload di sini lagi. Oh, udah habis Pak. Akibatnya ada tinggi badan, ada berat badan, tempat lahir, tanggal lahir dan seterusnya. Tapi saya baru 2. Ya udah kita benerin dulu yang udah ada. Yang 2 ini kita benerin. Kan email maunya nomor pendaftaran kan? Berarti email yang di placeholder ganti jadi otomatis. Tipenya teks. Name-nya jangan lupa. Name-nya jangan lupa. Di situ sengaja saya kosongin. Biar apa? Biar nggak lupa. Udah. Apa? Kalian fokus di bagian ini nih. Tipe email saya ganti tipe teks. Name-nya saya kosongin dulu. Kenapa? Biar sama dengan yang sebelumnya. Dengan template, dengan contoh, dengan yang demo. Udah? Oh, nah. Otomatis. Kenapa otomatis? Karena dia langsung muncul. Ya, udah. Kalian sambil ingat-ingat ya. Sudah. Nah, loh. Name-nya memang sengaja saya kosongin di sini. Kenapa? Ya kalau ada kosong mau diisi nanti. Konsentrasi ya. Sudah sampai ini? Nah, kalau sudah, saya reload, keluarlah nomor pendaftaran otomatis, tapi yang ini nggak keluar, ya nggak? Nah, ini yang pentingnya. Coba buka sekarang file endt.cmb yang di demo. Kita cek kenapa nomor pendaftarannya ada isi endt.cmb.
Ini cara ngeceknya nih. EN DT PMB di folder demo. EN DT CMB di folder demo. Dibuka, udah kan yang target kita adalah nomor pendaftaran. Ini nih nomor pendaftaran ini. Ternyata dia pakainya ID, ya nggak? Pakai ID, dia, udah ya? Ada, ketemu ya? Nah, sedangkan name-nya teksnya nomor daftar. Jadi yang bisa kita lakukan adalah double klik nomor daftar, teksnya nomor daftar. Kita ambil name ya, biar nggak payah ngetik maksudnya nih. Yuk, copy. Udah. Kalau udah, kita ke data Jamaba kita, kan name-nya masih kosong itu. Di paste. Yuk, diklik. Udah. Satu biji baru berhasil lah. Kalau sudah, yang berikutnya adalah ini. Max length biarin if set nih kita butuhkan. Jadi kita mulai PHP sampai tutup PHP. Ini copy, di copy. Udah. Jadi kenapa dia bisa ada isi otomatis? Ini dia pakainya stripnya. Yang saya blok PHP buka, PHP tutup ini untuk nomor tadi keluar otomatis. Di copy, udah. Nah, taruhnya di mana? Ini jangan basi taruh, lihat dulu. Ada buka, ada tutupnya. Berarti taruhnya di mana? Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, di selaknya itu. Nah, di sini aja lah taruhnya, yuk. Paste. Maksudnya naruhnya boleh dimanapun selama setelah input itu. Di paste. Sudah. Kalau sudah, error karena dia nggak tahu ID. Terakhir, biar dia berfungsi, ID itu perlu kita ambil dari EN JTCMB. Ini yang kita ambil nih. Nah, di copy, udah, yang sebar di sini. Kenapa? Ngambil session yang login sebagai nomor daftar. Jika sudah, tekan Ctrl Home, kasih perintah PHP buka tutup, dan paste. Udah. Kasih buka tutup PHP, pastein yang kita copy dari ini. Pak, apa tidak sekaligus? Saya sampaikan tahap demi tahap. Jadi langkah demi langkahnya tuh kayak gini. Ngajak saya sampaikan langkah demi langkah. Jadi prosesnya kalaupun secara kerja kan mengenai waktu aja tuh maksudnya. Kalian cepat ngetik, cepatlah selesai. Tapi lambat ngetik, sering ngetik lebih-lebih, typo, makin lama. Nah, saya nyampaikan caranya atau prosedur ya kerjainnya. Udah kayak gini, simpen, kita cek di web. Kalau di sini dia otomatis. Di kita belum ada, kita reload. Sekarang sudah muncul dan nggak bisa diapa-apain tulisannya. Udah benar ya? Satu benar. Nama lengkap. Nama lengkap bukannya sudah ada kita isi nama tadi. Ya nggak? Nama lengkap, nama cam kan? Di dia malahan nggak ada kan? Nah, untuk sesuatu hal yang sudah ada barangnya, ya sudah ada, maksudnya sudah ada kita isi, harusnya barang itu langsung keluar. Nah, caranya adalah balik ke code lagi, ke yang dia ini, yang ada tulisan nama lengkap. Nah, ternyata name-nya adalah text TNM Cam. Yang di kita udah ada belum? Nama Jamaba. Belum ada kan? Mana dia nih? Password malahannya kita. Jadi passwordnya kita ganti text. Untuk nama lengkap, silakan passwordnya tipe password diganti jadi tipe teks.
Udah. Tipe password diganti teks. Jika sudah, di sini dia bilang value-nya adalah dtup nmcam apa. Di sini kita sudah ada contoh sebenarnya untuk ide tulisannya. Oke, untuk ide. Caranya gimana? Sebenarnya kita bisa ngopi yang ini aja nih. Daripada kalian bingung ini apa ya kayak gini, banyak ya petik-petik ya. Nah, kita bisa copy dari ini. Saya sampaikan yang lebih apa namanya ya? Lebih enak dibaca. Copy, buka untuk PHP ini. Udah. Yang dari atasnya yang ID di copy. Lah. Di copy. Sudah ya. Ditaruh di mana? Ya setelah teks lah kita samain. Di paste. Kan sama tuh. Oke. Bedanya yang di sini jangan variabel id. Misalnya nm atau variabel apa ya? Coba saya ngintai dulu di sini variabel apa namanya. Variabel nmcam ternyata. Nih, kita gunakan nmcam nih. Nih, variabel nmcam. Iya, biar nggak terlalu jauh, saya ngopi dari yang sudah ada. Nama camaba. Udah. Jadi $ID di nama lengkap itu kita tinggal ganti jadi nmcam. Tapi disable-nya nggak usah. Disable itu kan nggak bisa diisi. Udah. Placeholder password tinggal saya ganti jadi nama lengkap. Nah, simpen. Nama lengkap. Placeholder password saya ganti jadi nama lengkap. Tipe password saya ganti jadi tipe teks. ID saya ganti jadi nmcam. Sebenarnya bagian ini sama aja dengan bagian yang ini. Bedanya kita menyesuaikan yang digunakan. Oke. Bisa sampai ini? Sampai ini? Bisa? Nah, belajar banyak-banyak berarti. Ingat udah pertemuan ke-6. ke-5. Tahu-tahu bentar lagi lah UTS. Ya, sekali lagi mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan. Jadi kalau kalian merasa susah, ya berarti dari dasarnya kalian ini kesusahan. Ya, ulangi aja. Kalau kalian dengar sih harusnya nggak susah, praktekin aja intinya. Sekali lagi bagian ini sudah belum untuk password tadi, passwordnya diganti jadi nama lengkap sudah. Belum, mau diulangi lagi. Kencem. Nah, ini kan sudah nih. Password tadi kan nama lengkap udah kita ganti ya, nama lengkap, tipe password, input, gini kan? Apa yang masih dilakukan? Ya, udah siap? Tipe password jadi tipe. Udah. Ngapa? Nggak mungkin kita ngetik nama dia bintang nanti di sini nih. Masa namanya bintang, tidak jelas. Ada, jadi kita harus ganti ke teks. Class form control input placeholder. Placeholder itu adalah tulisan yang di dalam teks ini. Nah, password berarti kalau saya ganti tulisannya jadi nama lengkap, berarti di sini tulisannya nama lengkap. Oke, nih. Placeholder saya ganti jadi nama camaba lah, nama lengkap camaba. Saya simpan. Nama lengkap camaba itu akan ada di dalam kotak ini. Udah ya? Oke, kalau kurang jelas saya gedein ya. Nah, nama lengkap camaba udah. Berikutnya kan kita mau ada isinya. Yang saya bilang harusnya dia punya isi loh. Karena apa? Karena nama lengkap itu tadi udah diisi di database. Terus Komaladewi yang saya daftar tadi. Justru program ini salah dong, belum ada iya.
Nah, kita perbaiki. Caranya gimana? Ini harusnya tiap objek ini punya name. Dia kan belum ada name-nya. Mana? Yang password tadi yang udah saya ketik tidak ada name-nya kan? Nama-nama tidak ada kan? Saya copy dari mana? Dari si nama cam di depan ini. Berarti saya perlu copy name nama cam. Nah, saya paste. Sampai ini paham? Masih paham sampai ini? Gak ketinggalan kan? Viral, Vania, masih paham? Oke. Name teksnya dapat dari mana? Ini dari contoh itu tadi tuh. Oh, udah belum? Oh, si Real ini ngapain nih? Nah, oke. Yo, kalau sudah, kelanjutan selanjutnya adalah, Pak, bagaimana supaya nilainya itu ada langsung terisi? Berarti kan konsepnya sama aja dengan ID ini, nomor pendaftaran. Saya tinggal copy dari PHP buka, PHP tutup. Sampai ini jelas? Di copy, di paste di mana? Karena ini kaitannya input, berarti input juga temannya, berarti saya taruh di sini. Nah, udah? Sampai ngepaste if is set kayak itu udah. Kenapa di copy paste Pak? Ya kita cara gampang lah di contoh, kita tinggal copy, contohnya udah jalan. Oh, masa kalian kawan ngetik kayak dari awal? Nah, karena kita tinggal ngopi aja kalian error, apalagi ngetik dari awal, maksudnya makin tidak sudah nanti. Udah, copy paste. Ah, kalau sudah, konsentrasi nih. Di atas tuh ID, kenapa? Karena untuk nomor daftar. Masa di bawah ini pakai ID juga? Boleh nggak Pak pakai ID? Boleh, ada tapinya. Kalau kalian pakai ID juga, bukan nama yang muncul di sini, melainkan nomor lagi. Udah, berarti kan kita harus gantikan nama. Nah, kalau udah paham sampai situ, emang nama lengkapnya Maba itu pakai variabel apa? Teksnya nmcam itu ternyata pakainya $nmcam variabelnya. Nih, udah. Berarti yang ini nih biar nggak salah, saya cuma ngopi kayak gitu. Kopi. Kenapa? Karena ada besar, ada kecil. Ya daripada salah diketik, ya mending saya main copy paste. Nah, dolarnya double tick, copy dolar. Ada dua yang diketik. Sampai ini sudah. Hore. Belum selesai tapi tunggu. Kalian sudahin dulu sampai ini. Kalian selesaikan dulu sampai ini dulu. Udah? Kenapa pula Desinta? Pasti mikirin ayam terus. Lah. Yang lain udah? Nah, jika sudah, ini kelanjutannya. Konsentrasi. Berbeda dengan ID, karena ID itu namanya sifatnya unik biasanya. Kalau nama Camaba, itu kita harus generate dari hasil query. Makanya di sini ada query di atas ini, namanya untuk query yang ini. Oke, query-nya seperti ini dia tulisnya. Tenang, saya ajarin jurus yang berbeda dari ini. Gimana caranya? Tunggu. Kalau kalian ingat di awal-awal saya udah ada nyontohin yang demo untuk login. Di sini pakai Q count, sama nggak cara tulisnya? Q count query. Q count query. Find as shop, sama ya? Berarti yang ini bisa kita ambil di copy yuk. Itu cara memahaminya. Oh, scriptnya itulah barangnya. Berarti ini kita tinggal copy. Di copy yuk. Udah? Lah. Yang mana di copy QUp sama DTUp. Ngapain di copy? Yang atas untuk query, yang ini untuk nampung objek datanya. Di copy, sudah.
Kalau sudah, balik ke data Jamaba, kita ke atas, sama kan sebenarnya. Nah, inilah baru taruh posisinya tadi. Jadi bukan langsung truk, langsung ada 3 baris, enggak. Awalnya ID dulu. Setelah ID, baru ada nama. Sampai ini sudah copy paste dari ENDT JMB. Sudah. Lalu copy ini di copy ditaruh ke sini. Sudah. Nah, kalau sudah ini, biar untuk memastikan, saya aja lah memastikannya. Cara memastikannya gini, copy isi query, mulai dari dia ada simbol petik, saya tinggal ecoin titik koma. Untuk apa? Ada maksudnya. Saya reload. Nah, ternyata di sini nggak jalan-jalan dia, macet. Select 6 jam dia nggak mau. Di sini padahal udah ada barangnya. Terus kenapa nggak jalan yang ini? Tunggu ya. Berarti ini saya remark dulu. Ini saya remark. Jadi kalau kalian tiba-tiba dia nggak jalan seperti ini, ya biasanya ada penyebab. Nah ini kan ada nih. Saya coba blok dulu. Saya copy, taruh di sini. Saya paste. Saya go. Apa sih hasil query ini? Go. Hasilnya ternyata NM-cam ada, jenis kelamin nggak ada, dan segala macam. Oke, nah berarti gini simpulannya. Kalau saya hidupin, ini saya matiin nih. Tek-tek, yang ini saya hidupin, dia malah nyangkut kata kalian. Saya simpan. Secara query dia nggak salah. Secara query nyangkut terus, nggak perlu ditunggu. Secara query dia nggak salah. Apa yang salah kali ini? Kita lihat ya. Contoh kita adalah login. Sebelum bisa login, kita harus mengincludekan koneksi dan fungsi. Nah, sekarang kita harus tahu di index ada nggak kita includekan dua macam ini. Di index kita ada nggak kita include di paling atas? Ternyata nggak ada. Itu penyebabnya. Yuk, copy 2 baris ini yang login. Kan awal mulanya dari login tadi itu kan. Copy 2 baris koneksi dan fungsi, di copy yang login ya, di copy, sudah ke index.php si3c, jangan salah buka, udah ke index.php si3c. Kalau udah di bawah session startnya di paste 2 baris tadi. Nah, rapiin. Kenapa koneksi dan fungsi belum ada, sehingga dia nggak tahu sebenarnya tadi itu apa, con tadi. Nah, biar tahu kita mesti taruh di file kontainernya adalah koneksi dan fungsi. Simpan, Ctrl S, balik lagi ke data Jamaba yang udah ada ini. Harusnya sih udah. Yang awalnya loading terus, saya reload, udah nggak loading. Pak, lo muncul lah, tunggu, belum selesai. Tadi kan mengatasi kenapa dia seolah-olah loading terus. Karena dia nggak tahu variabel count itu apa. Padahal count itu harusnya baca dari si index, karena index kan sekarang jadi kontainer. Sampai ini udah ya. Jadi ini penting nih. File-file lainnya perlu nggak selain ini, data Jamaba, data-data lainnya nggak usah, karena di index sebagai kontainer udah disebut. Login kok disebut juga, karena login itu awalnya sebelum lari ke kontainer. Oke, udah 2 macam ini yang disebut. Lanjut ya. Saya lanjut. Berikutnya ngapain? Berikutnya ngisi data ini ke variabel yang kita echo di objeknya. Di sini kan nmcam nih, ya, $nmcam. Berarti $nmcam ini akan menjadi sesuatu.
Apa sesuatunya? Sabar. Sampai ini dulu udah. Nah, nih sekarang gini. Saya ajarin jurus yang berbeda, bukan pakai asok, tapi pakai objek. Tulisan asok, ganti objek. Asok diganti objek. Ngapain? Tenang, ada maksudnya gampang. Asok diganti objek. Yang ketinggalan pun sebenarnya masih bisa nyerempet dari ini. Jadi tinggal taruh posisinya, tinggal copy, ya. Jadi sisanya itu bisa dilengkapi nanti. Udah? Awalnya tulisan asok association maksudnya. Yang ini kita ganti ke objek. Udah? Nah, jika udah, gampang. Yang ininya tinggal kita copy, cara pakainya. Tinggal kita kasih begini. Udah? Tinggal kita ambil nama filenya. Daripada tiba-tiba ada yang putar lagu dangdut, nanti kalian kaget loh. Nah, kayak gini. DTUP minus tanda lebih besar nmcam. Nmcam tuh ngambil dari atasnya. Artinya ini adalah nama file. Udah? Satu biar saya simpan. Kalau udah simpan, tinggal di reload ke web. Reload yang awalnya kosong menjadi Roskomaladewi keluar. Beres. Berarti disable-nya di sini yang Roskomaladewi nggak usah. Nah, supaya apa ya? Ada bisa diganti maksudnya nanti. Nih. Nah, bisa diganti. Bisa kan? Tulisan disable itu dibuang. Yang nmcam tadi ada tulisan di sublet tulisannya enggak, ini dibuang yang nmcam. Sudah belum? Yang di nmcam yang ada value ada disable, artinya nggak bisa diotak-atik kan. Biar bisa diotak-atik gimana? Dihapus. Belum. Nah. Udah. Ini baru nomor daftar dan nama lengkap. Saya tunjukin untuk objek selanjutnya. Nah, kalian terusin di rumah nanti. Oh, daripada nanti kalian makin stres, nah, nama lengkap udah beres, disable-nya dihapus, saya simpan, saya reload. Oke, harusnya sampai ini beres. Jenis kelamin kan ini belum ada. Harapannya jenis kelamin ini bisa diisi sendiri. Nah, kalau sudah, begini ceritanya. Berarti kan saya tinggal copy. Cara ngopinya lihat pelan-pelan. Kalau masih terikut, ikuti saya. Caranya apa? Tinggal copy. Karena ini untuk milik nama lengkap, berarti saya cuma ngopi kayak gini. Saya copy, saya paste. Berarti nama lengkap double dong. Ya iyalah, kan di copy disalin. Nah, double. Tapi saya butuhnya jenis kelamin. Oh lah, ya ambil tulisan jenis kelamin. Nah, caranya gini doang. Copy nama lengkap, jadi bener nggak jenis kelaminnya berganti gitu? Benar, tapi ininya bukan pilihan. Nah, kalau objek pilihan ada juga contoh di sini disebutnya select. Ada nggak dia contohin di sini ya? Kalau nggak ada di sini, pick yang lain berarti.
kebetulan nggak ada, berarti dia nyimpannya di advance ini. Nih kayak gini nih select nih. Oke, karena saya hafal, saya nggak perlu lihat lah ya. Ini ya berarti bukan pakai input, melainkan pakai select kayak gini. Nah, buka, tutup. Selebihnya sama, dia pasti punya name. Name-nya apa? Nyontek dari sini. Ternyata name-nya di sini adalah SL Gentle. Saya copy, saya paste. Ternyata punya kelas form control. Berarti ini saya cut, saya taruh. Placeholder dia nggak ada untuk select, berarti saya buang. ID sebenarnya kalau mau ada bisa, tapi ini saya cuekin aja. Jadi ID saya skip. Select punya option. Kalau nggak salah di sini sudah ada. Nah ini biar cepat ya saya tinggal copy aja nih. Barangnya sama kok. Copy. Kalau masih terikut ikutlah maksudnya. Kalau enggak ini caranya. Kalian tinggal coba di rumah. Saya paste. Susah nggak? Sebenarnya nggak susah. Di sini udah ada 1, udah ada 2. Ininya otomatis nggak kepakai. Kita cek. Simpan. Ini apa nih? Nah kita cek. Benar nggak? Kita reload. Ya. Pilih jenis kelamin. Udah muncul. Aman. Pak, kan jenis kelaminnya memang belum ada data di sini, gimana ya? Kita nggak bisa nyoba ya, skip dulu, nanti baru kita perbaiki. Tapi di sini udah sama, tinggi badan mirip dengan nomor pendaftaran. Kenapa? Nggak bisa diganggu. Berarti saya tinggal ngopi yang nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran kan buka tutupnya kayak gini. Oh ini 6 jam, ini dan ini. Berarti saya tinggal copy. Saya tinggal taruh di sini. Yang pasti, yang untuk kalian kerjain di rumah atau maksudnya udah ada ginilah barangnya. Jadi tidak usah pening-pening, tinggal nurutin. Tinggi badan, copy. Nomor pendaftaran tinggal ganti tinggi badan, simpan. Sekarang namanya apa? Nama tinggi badan tuh. Saya akan cek di sini. Ternyata read only ada tambahannya dan teksnya tinggi. Berarti teksnya tinggi. Di sini name mana name, tulisan name. Kita ganti teksnya tinggi. Placeholder bisa kita ambil tulisannya CM ini. Silakan datang ke panitia pengukuran dan value-nya bukan ID. Pak, kan memang belum ada. Nah sebenarnya ini bisa kita skip juga. Kan memang belum ada isinya kan. Nanti saya tunjukin, kita perlu balik lagi ke script ini maksudnya. Kalau tinggi, apa sih dia disimpan di sini? Ternyata mana tinggi? Nggak ada di sini. Dia cuma untuk sekedar tampil. Berarti kalau sekedar tampil, ini nih value-nya kita nggak perlu ditampilin dulu, nggak masalah. Nah, ya nanti saya skip. Tapi tulisan read only-nya jangan lupa. Kenapa read only? Ya dia hanya ngebaca aja, nggak bisa diganggu-ganggu. Ada disable juga tuh. Disable read only. Kalau udah ada disable ya cukup disable. Nih. Nah, silakan datang ke panitia pengukuran. Oke, udah sama. Berarti berat sama juga dengan tinggi. Ya, saya tinggal copy lagi. Ngomong-ngomong ini bukan berarti file ini beres ya, enggak. Saya cuma nyamain formnya dulu. Tinggi badan, setelah tinggi badan, berat badan. Nah, setelah berat, nama berat itu adalah TXT berat. Saya cuma ingin mindah-mindah name-nya kayak gini,
dan tulisan-tulisannya saya samain. Biar tulisannya sama ya saya copy paste. Nih, simpen. Nah, sampai berat beres. Tempat lahir ada nggak di awal sih? Nggak ada. Berarti tempat lahir karena mirip dengan nama, bedanya tempat lahir ini dia belum ada nilainya. Berarti saya cukup copy yang punya nama, copy, enter paste, bukan nama lengkap, melainkan tempat lahir. Yang berikutnya kalian bisa nggak nerusin kira-kira? Walaupun nggak dijelasin. Bisa? Selain ini temennya? Boleh. Yang penting tampilannya sama nanti dengan admin ATE. Code-nya ini nih memang saya variasiin yang di sini untuk kalian. Biar apa? Biar dapat pilihan. Pak, code pening nih kok banyak ketik ya, berarti kita pakai objek. Oke. Bukan mcam lagi, melainkan di sini apa nih? Tempat lahir. Pakai ini. Tapi karena sekali lagi dia belum dipakai, berarti ini saya musnahkan dulu. Nama lengkap, bukan nama lengkap juga. Tempat lahir. Nah, simpan. Bener gak? Ya cuma kayak gitu lah. Lihat yang kita lakukan bener gak? Sampai tempat lahir udah oke. Tanggal lahir. Saya tinggal copy lagi berarti. Nih, kalian lihat nih kopinya. Bukan kopinya cuma sebaris, ya nggak? Melainkan dari buka, dari tutup. Ulangi lagi. Tempat lahir. Berikutnya adalah tanggal lahir. Nah, namanya adalah teksnya tanggal. Ini ganti. Ini tanggal lahir dia nggak ada placeholder ya, untuk date. Inputnya yang penting kita ganti ke input date. Data tulisannya. Date. Tanggal lahir. Saya reload. Bener. Pak, ngapa dia mulai MM? Tergantung settingan laptop masing-masing. Kalau settingannya di Amerika, misalnya dia dimulai dari monthnya dulu, bulannya Oktober. Kita kan OK bulannya kan, bukan OC kan. Nah, kayak gitu. Maksudnya ini nih tergantung settingan perangkat masing-masing. Walaupun dia saya MM keluarnya nggak masalah. Yang penting kalian pakai inputnya input date. Setelah tanggal lahir, alamat lengkap. Nah, ini text area nih. Alamat lengkap mirip dengan nama atau tempat lahir. Saya copy lagi. Sama persis langkah-langkahnya. Remember me saya hapus aja lah nih daripada menuhin. Nah, apa tadi? Alamat lengkap. Nih. Name-nya tinggal ngambil dari ini. Nah, ini-nya bukan input text lagi, melainkan text area. Text area. Alamat lengkap. Tipe teks gak usah lagi karena text area pasti teks. Dah simpan. Bener gak sekarang tipe text area udah jadi? Bener. Pak, kurang barisnya, tambahin melalui call misalnya. Call itu jumlah kolom, rows ya. Misalnya 3 atau 5 lah, kurang panjang ya. Simpan. Nah, jadi dia agak panjang gini. Oke, kalian tinggal sesuaikan. Email. Nah, email kan mirip-mirip karena sudah ada email. Yang orang ini justru yang belum ada kan. Berarti emailnya kita tinggal ngambil mirip dengan ID. Atau dengan nama. Nah, saya tinggal copy yang nama, berarti nih caranya copy. Ingat buka, ingat tutup. Kalau udah ingat buka tutup tuh udah enak lah kalian. Copy. Di sini saya kasih enter. Email, nama objeknya. Txt email. Mana dia? Ini. Ininya email. Ininya ganti email. Email variabelnya adalah email $email langsung. Ya berarti tinggal ganti gini.
email Camaba. Nah, cara penggunaannya karena kita udah nyebut email, berarti di sini dah dolar email adalah dari ini. Apa filenya email? Ini copy, simpan. Kalau benar, emailnya harusnya langsung muncul. Nah, benar. Tapi dia bisa ganti. Nah, oke. Gampang kan? Ya, terusin lagi. Nomor HP WA. Ya, tinggal copy lagi kayak email tadi. Biar cepet. Saya mulai dari atas. Nomor HP pakainya ini. Nah, nomor HP itu ini dia filenya. Berarti saya tinggal copy yang punya email. Nih, copy, paste. Nomor HP kan pakainya ini. Berarti tulisan email dolar email akan berganti jadi nomor HP. Bukan email Camaba lagi. Nomor HP garis miring WA Camaba. Email tadi tulisannya akan jadi nih, copy. Ini email ganti. Ini bukan tipe email lagi, melainkan teks. Nomor ini bisa nggak hanya isinya angka? Bisa, kalian contek di registrasi itu kemarin tuh. Kan ada tuh inputnya hanya angka. Di sini nggak saya tunjukin lagi. Namanya TXT nomor HP. TXT nomor HP. Lah, simpan. Tes. Bener nggak sudah ada nomor HP? Bener juga. Nah, terakhir asal sekolah. Di sini udah ada sekolah-sekolah nih. Tapi yang di saya ya dia ibaratnya belum milih sekolah. Kan saat daftar belum ada kan milih sekolah kan. Nah, di sini baru ada. Berarti saya mesti ngapain? Dia sama dengan yang tipe ini, yang laki-laki perempuan. Ini bisa saya copy, saya paste. Nah, sama buka tutup buka tutup. Satunya lagi adalah asal sekolah. Bedanya yang ini dia menggunakan baca dari database. Nah, asal sekolah. Di sini asal sekolah, pilih asal sekolah. Nah, jadi bagian-bagiannya udah saya pilah-pilah nih. Sambil kalian nonton gini nanti, oh skripnya apa ya? Skripnya bisa sambil copy paste dari itu, dari skrip yang udah ada di demo. Karena sebenarnya mirip sekali lagi. Ini tinggal saya copy. Cara tulisnya pun mirip dengan yang ini. Nah, rapiin. Jadi jangan membiarkan seperti ini. Kalian lah yang susah nanti. Nah, kasih tab, blok kasih tab. Kode SMA, dapat SMA. Udah. Ini saya close. Asal sekolah sudah. Tapi bukan jengkel namanya. Di sini namanya adalah KDSL. Simpan. Bener nggak udah jadi? Reload. Udah sama. Coba nomor pendaftaran muncul. Nama lengkap jenis kelamin. Yang kita lebih hebat malahan, lebih komplit. Tinggi dan berat memang belum ada. Tempat lahir, tanggal lahir memang belum ada. Alamat memang belum ada. Email kita sudah ada, jadi nggak perlu diisi lagi. Dan nomor HP. Asal sekolah terakhir. Nah, nanti pertemuan selanjutnya saatnya klik simpan, data yang udah dia bisa isi nih ya, yang dia bisa isi kayak jenis kelamin kan belum ada di awal, jadi kita milih laki-laki atau perempuan kalau urus komala. Ini nggak bisa tempat lahir yang dia isi, tanggal lahir, alamat, emailnya misalnya dia bukan Dewi Dewa pun nih, Dewi Kayangan.com misalnya, ini bukan nomor ini, oh sekolahku dari ini misalnya. Dia nyimpen datanya itu udah tersimpan sesuai yang dia pilih ya. Jadi target kalian hari ini adalah formnya sama kayak saya dulu. Pertemuan selanjutnya kita bahas tentang bagaimana menyimpan datanya nih yang udah diganti oleh Camaba. Oke, itu ya. Ada mau pertanyaan nggak kira-kira sampai ini? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Pulang kita berarti.
Nah, kalian silakan siapkan absennya. Nah, saya kirim ini, siapkan QR code ya, saya screenshot dulu. Nanti tunggu dipanggil dulu. Tunggu dipanggil, sabar. Sabar, tunggu Jitha ya. Tunggu sebentar. Tunggu input. Nah, pertemuan 5 kita selesai. Pertemuan 5 sampai dengan membuat form data Jamaba, di mana kelas C diminta melengkapi di rumah. Pertemuan selanjutnya 6 akan menyimpan data dan menambahkan kembali data yang disimpan tersebut. Nah, mulai dari yang terdepan ya. Tapi yang depan kalau nggak mau, boleh dikasih ke yang berikutnya. Yuk. Yuk, boleh. Tunjukin di sini. Nah, sambil senyum. Mana? Miring. Oh, tunggu dulu, tunggu. Ulangi. Tidak ada suara ya. Terlalu dekat. Coba. Tidak ada suara ya. Tunggu, nah sudah lah haruslah. Nah, sudah. Yang sudah di absen boleh pulang ya. Silakan tunjukin lah. Copot ya. Giniin. Nah, yuk lah. Tunggu. Seli yuk. Nah, silakan. Ya sudah boleh pulang. Hati-hati di jalan. Ya, yang berikutnya. Diam. Lah, tunggu. Lah. Apa malah ya? Oke, lah. Boleh pulang yang sudah ya. Ya. Hati-hati di jalan. Nah, tunjukin lah. Lah, tunggu. Lah. Samuel Dion ya boleh pulang. Tunggu, lah, tunggu. Dan Nandita, lah boleh pulang, hati-hati. Yuk. Jangan digerak-gerak, diam, dia nak macam lah. Tenang ya, tidak usah digerak-gerak. Puspasari. Nah, diam sampai diredup, lah. Tunggu bentar, kita tengok nama mereka muncul tak? Ratu, aman, hati-hati ya. Silakan. Jangan digerak-gerak, diam dulu, lah. Dela, ya boleh pulang. Diam, jangan dikerjain terus. Belum, alah. Nah, diam loh. Tutor. Oke. Lah, diam tuh. Tutor. Namanya, lah. Priska Oro. Lalu, tidak ada suaranya deh. Langsung deh sih. Terima kasih ya. Yuk, hati-hati yuk. Jangan miring. Lah, dari tadi kan dia bunyi yuk. Nelsa ya. Alah. Tidak usah terang-terang dah. Alah. Yo, Lydia. Tunggu.
Salsabila, ya, si Ratna Dewi, sip, hati-hati di jalan, lah diam dulu, lebih diam, nah tenang, lah, hati-hati, sip, Tia, oh, yo, sambil senyum ikan, ya enggak biasanya ada senyum, Niken Alfi, yo, yo, si Sasha Amani, oh, tunggu, lah, Adisti doang, oh, yo, tenang, yo, nama Herza ya, oke, hati-hati di jalan, ya, udah, Iswoi Lili, Dimas, nah, ada lagi belum? Cewek-cewek udah berarti ya. Oh, lah dicuekin nih.